guys. Iya. Alhamdulillah akhirnya channel bukan favorit kalian ini udah 1000 subscriber ya. Berarti ini udah saatnya kita untuk menutup sesi Q&A ya kan, udah tak tutup untuk di 1K ini, dan mungkin nanti bakalan ada lagi di 1500 ya, entahlah ya, kita tunggu aja gitu kan. Seperti biasa ya, Q&A berarti kan kita harus di gitu kan, di answer gitu kan, di answer. Jadi ya ini sekali lagi tak filter ya, mungkin sedikit tak react juga karena tetep aja loh masih ada yang tanya masalah DNM gue loh. Aduh emang tobat wis ngeluh ya, susah wis. Jadi yuk langsung aja, ini ada pertanyaan dari siapa ini? Ya ini ya, kenapa nama channelnya Boiler Tempura bang? Ini banyak juga yang tanya kayak gini. Sebenarnya nggak ada filosofi khusus ya. Iya, aku sendiri itu nggak ada filosofi khusus. Aku hanya membayangkan kalau misalnya oke, tempura kan digoreng gitu kan, tapi tempura godok kan nggak ada gitu kan. Ya aku seneng tempura gitu kan, tempura ebi furai kayak gitu-gitu. Terus apalagi tempura kan banyak gitu kan, nggak mesti ebi furai gitu kan. Nah itu kan gimana kalau tempura itu kan udah istilah baku gitu kan, mesti bukan baku, mesti satu istilah yang full gitu kan, mesti ya tempura gitu kan, pasti digoreng gitu kan, pasti agemono gitu kan. Nah kalau versi boilernya kan nggak ada gitu kan. Ya wis, aku menurutku itu nama yang unik, ya wis tak pakai boiler tempura gitu kan. Simple aja gitu kan, sebenarnya nggak ada filosofi khusus. Swantuy. Dari My Bojo sendiri, kenapa Anda tanya? Anda bisa tanya langsung. Pilih Jogja atau Bali? Pilih Korea atau Jepang? Jawab titik 2-3 beserta alasannya. Jogja atau Bali ini sulit sebenarnya ya, tapi kalau masalah apa sendiri sebenarnya gini, ada salah satu keunggulan di salah satu kota tersebut gitu kan. Kalau di Bali itu aku seneng ininya, view-nya, budayanya juga seneng, view-nya juga seneng. Jadi istilahnya mungkin aku kalau tinggal di Bali gitu kan bisa mendapatkan hari-hari yang peacefully gitu kan. Mungkin ngekos deket pantai gitu kan, dan sekali keluar kosan mau beli makanan atau gimana terus ngeliat pantai itu kan enak gitu kan, seger gitu kan. Untuk pekerja kreatif macam aku iki ya kan, mungkin konten kreator atau ya kan kerja officialku, kerjaan utamaku kan juga mengenai animasi dan konten kreasi dan lain sebagainya gitu kan. Kalau lihat ijo-ijo, lihat lautan itu kan seneng gitu. Jadi mungkin ya aku lebih milih Bali daripada Jogja, tapi Jogja juga nggak ada salahnya ya kan. Ibarat ya kalian bisa bilang aku sok melankolis atau gimana, tapi Jogja itu adalah tempat kedua yang selalu kita ada alasan untuk pulang ke sana gitu kan. Meskipun kita dari beberapa daerah nih ya, tapi kalau kalian udah pernah ke Jogja sekali, kalian pasti ada rasa untuk pengen balik ke sana lagi gitu. Dan Korea atau Jepang? Sekali lagi sama konteksnya ya kan. Korea aku mungkin sekedar berlibur aja di sana nggak apa-apa, dan itu mungkin mungkin ya setahun sekali gitulah. Tapi kalau Jepang itu mungkin setahun 2 kali itu bisa. Aku lebih seneng liburan ke Jepang daripada ke Korea. Korea it's okay gitu kan, tapi Jepang juga lebih oke lagi gitu kan, lebih great lagi gitu kalau ke Jepang, karena ya itu tadi, Jepang mungkin budayanya lebih banyak dan mungkin lebih never ending gitu. Kalau kita berkunjung ke sana itu pasti ada sesuatu yang baru untuk dikunjungi di sana gitu ya, kayak gitu. Terus ini dari HQLMW. Bang, harapan lo ke depannya apa? Yang jelas yang utama adalah sehat untuk aku sendiri dan untuk keluargaku dan semuanya ya kan, sehat terutama. Terus kedua ya kan, ya aku nggak minta muluk-muluk, aku bisa hidup dengan santai dan menikmati hidup ini aja itu udah cukup gitu ya. Dalam artian semoga aku bisa lebih bersyukur ke depannya dengan apa yang tak punya, meskipun itu masih serba kekurangan, dan kurang-kurang untuk ini, dan lebih mengurangi istilah ini, rumput tetangga lebih baik daripada rumput kita sendiri. Nah aku sendiri pengen mengurangi mindset tersebut di dalam diriku gitu kan, karena kalau kita menanamkan mindset tersebut dalam diri kita itu pasti pada akhirnya itu kita nggak bakalan merasa puas gitu. Kita jarang untuk merasa puas, dan itu damai, itu nggak boleh gitu kan, itu nggak boleh. Kita harus lebih sering bersyukur lagi gitu kan, karena sebenarnya ya ini kejadian juga sih di kehidupanku sehari-hari gitu kan. Dulu aku sering banget gitu kan merasa kalau Indonesia ini udah nggak bisa tertolong lagi gitu kan, apalagi dengan orang-orangnya ya, mungkin ada yang toksik dan ada yang bodoh dan lain sebagainya. Dan kalau di edukasi itu malah nantang balik gitu kan, malah ngatain kita baperan, malah ngatain kita nggak jelas gitu kan. Dan aku sempat kepikiran untuk
ya wis whatever lah sama Indonesia, aku pengen pindah ke Jepang dan melakukan kehidupan di sana. Tapi seiring berjalannya waktu ya kan, aku semakin menemukan tujuan kenapa aku dilahirkan di Indonesia gitu kan. Kalau nggak dimulai dari kita sendiri untuk memperbaiki Indonesia, ya siapa lagi gitu kan. Dan itu juga memberiku alasan dan kekuatan untuk terus tinggal di Indonesia ya kan. Dan aku malah bahkan pengen pindah ke Bali gitu kan, untuk mencoba kehidupan di sana itu kayak gimana budayanya, dan terlebih ya untuk cuci mata juga lah di sana, karena alamnya juga masih bagus juga gitu kan. Karena selama ini aku tinggal di perkotaan, dan mungkin karena efek pandemi ini ya, jadi kesempatan untuk liburan kan juga semakin sedikit juga gitu kan. Dan mungkin itu yang mendorongku pengen tinggal di Bali kan. Alangkah baiknya gitu kan kalau aku tinggal di Bali setiap hari gitu kan, nggak perlu liburan ke Bali lagi karena aku udah tinggal di Bali gitu kan. Ya mungkin karena efek pandemi juga aku terbesit mindset kayak gitu. Tapi ya itu tadi ya, harapanku itu tadi cukup simpel, dan mungkin ya lebih sabar ke depannya. Udah itu aja itu ya. Terus dari Heaven Channel, Mas Jowo sekarang umur berapa? Maaf kalau pertanyaan agak sensitif tentang umur. Ya mungkin gak tak jawab secara spesifik ataupun langsung mendetail sekian gitu ya. Kalian tak kasih clue aja, aku cukup tua ya untuk lihat ini Cakzone di pagi hari setiap hari Minggu ya kan, atau mungkin di hari-hari biasa itu aku sempat merasakan untuk lihat Cakzone jam 6 pagi di Global TV ya kan, sebelum berangkat sekolah, sebelum sarapan, terus akhirnya berangkat sekolah gitu ya. Kalian bisa tebak-tebak sendiri. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, Bang udah punya anak belum? Sudah 2 cewek cowok kecil-kecil ya, ukurannya nggak ada 30 cm tingginya. Mas ada niatan main game lain gitu ya. Terus prinsip hidup masih pun apa? Udah itu aja, hehe, terima kasih ya. Dari Sokrates ini BTW tadi yang Bang udah punya anak belum itu dari Sangiku. Nah, serah jelas. Ada niatan main game lain. Sebenarnya ya ini pertanyaan yang cukup common juga sih, cukup sering juga dipertanyakan, dan pertanyaan ini sebenarnya kan udah dijawab gitu kan, udah tak jawab juga. Kalian kalau ke Beranda channelku tuh scroll agak jauh, itu ada playlist tuh udah tak kasih nama buat kalian yang nanya main game apa selain DNM. Itu playlist isinya aku main game selain DNM gitu kan. Mirisnya banyak orang yang tanya kayak gini, tapi ketika aku main game lain itu mereka nggak pernah hadir ya kan. Yang nggak teli sekarang siapa? Aduh ya gitulah ya. Terus prinsip hidup masih pun apa ya, gampang, karena aku beragama Islam ya kan, dan setauku di Islam itu mengajarkan tentang 3 hal. Pengamalan itu tentang 3 hal, yaitu hablum minallah ya kan, kita berdoa pada yang kuasa, hablum minallah. Lalu hablum minanas ya kan, berhubungan dengan sesama manusia, silaturahmi. Lalu hablum minalam, yaitu menghargai alam semesta gitu kan, menghormati alam semesta apapun itu isinya ya kan, kayak gitu. Itu sebenarnya cukup simpel gitu kan. Itu ya aku yakin sih di kepercayaan lain, di agama lain itu juga ada unsur 3 itu pasti gitu kan, tapi mungkin ada yang dikurangi atau mungkin malah justru ada yang ditambah ya ini. Jadi itu cukup simpel juga sih prinsip yang tak miliki gitu kan. Sama mungkin prinsip kejawen yang kayak tepos liro kayak gitu-gitu ya. Kalian bisa lihat podcastnya, udah tak upload gitu kan. Terus apa lagi? Ini sebab akibat kayak gitu ya, yin dan yang, itu karma, yes kayak gitu-gitulah. Itu umum sih, rasaku umum. Dan kalian bisa pelajari itu semua untuk mencapai hidup yang lebih better gitu lah ya. Sebenarnya banyak, kalau prinsip hidup yang baik itu banyak. Sama mungkin ini prinsip hidupnya orang Jepang, yaitu namanya itu ikigai, IKIGAI, ikigai gitu ya. Kalian bisa search sendiri, nanti mungkin bakalan tak bahas di podcast ya kan. Tapi nanti kalau aku sempet record, kalau ada waktu gitu kan, bakalan tak bahas mengenai ikigai. Itu juga cukup penting juga untuk tujuan hidup kalian gitu kan, karena ikigai itu membahas masalah passion kalian itu di mana ya kan, dan cara untuk mencari passion itu gimana. Terus hobi ya kan, passion sama hobi sebenarnya beda. Hobi itu apa ya kan, dan cara menemukannya gimana. Terus hubungan antara passion, hobi tadi dengan kerjaan ya kan. Dari situlah, dari ketiga unsur ini tadi kita bisa mencapai yang namanya ikigai, kebahagiaan ya kan. Kalau kita bisa melakukan ketiga hal tersebut secara bersamaan di satu pekerjaan aja, kita bisa mencapai yang namanya ikigai. Dan alhamdulillah aku sendiri udah mencapai itu sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi itu prinsip hidup orang Jepang yang paling penting banget sih, yang paling mungkin di luar prinsip hidup Jawa ya, yang tak anut gitu kan. Dan itu aku menganutnya itu ikigai itu tadi, dari orang Jepang tadi. Itu
ya. Tuh. Oke. Terus ini dari Afnunas Sairozi, kenapa milih jadi virtual YouTube? Apakah sebelum terjun virtual YouTubers harus bikin karakter virtualnya? Terima kasih Mas, matur nuwun, salam sami-sami tiang Jawi, monggo salam ya. Salam rahayu lah ya, salam rahayu gitu ya. Kenapa milih jadi virtual YouTuber? Karena alasannya simple, aku nggak jual tampang. Tampangku ini yang asli jelek, bisa percaya gitu. Kalian kalau ada yang bilang, oh ini loh Mas Boylet itu sebenarnya yang asli itu ganteng, jangan percaya. Aku burik ya kan, bahkan mungkin lebih burik daripada FFE ya. Ya, so alasannya cukup simpel gitu ya. Dan aku nggak pengen terkenal, wajahku nggak pengen terkenal kalian tahu di mana-mana kayak apa influencer kayak gini-gini, nggak. Aku nggak pengen terkenal. Kalian cukup tahu karakterku ini aja gitu lah ya. Terus apakah sebelum terjun virtual YouTube harus bikin karakter? Ya iya dong. Sekarang kalau konsepnya udah virtual YouTuber terus nggak ada virtual YouTubernya gimana? Nggak ada karakternya gimana gitu kan? Jadi nanti jadi YouTube-nya manca gitu dong, cuma suara aja gitu. Karena udah virtual YouTuber kan berarti udah ada karakter virtualnya gitu kan, harusnya gitu kan ya. Jadi ya harus gitu ya. Jadi itu tadi ya jawaban untuk Afnunas Sairozi, terima kasih sudah bertanya. Oke, terus oh ya ini ya. Nah ini dari si Wen ini ya, pertanyaan cukup banyak banget, tapi di poin pertama ya. Ini jujur aku penasaran sama nama asli Mas Jowo siapa. Nah ini berkenaan juga dengan pertanyaannya si Dwi Adi ini yang sebenarnya nggak pengen tak masukin, tapi tak masukin aja. Ini untuk edukasi kalian ya, untuk edukasi kalian mengenai konsep VTuber harusnya itu seperti apa, dan viewer itu menanggapi VTuber itu harusnya seperti apa gitu ya. Jadi mengenai face reveal dan lain sebagainya, nama asli dan lain sebagainya gitu ya. Gini, di budaya VTuber sendiri setauku ya, yang namanya nanyain face reveal, nama asli, alamat dan lain sebagainya itu sebenarnya hal yang tabu, haram ya. Kayak di Islam ya kon ngombe miras mangan babi haram ya, haram kalian tanya kayak gitu sebenarnya ya setauku ya. Karena apa, kita itu udah konsep virtual YouTuber, kita nggak pakai facecam, nggak pakai wajah asli, kok ya kalian masih suruh untuk face reveal dan lain sebagainya, itu nggak sopan ya. Ibarat kalau kalian ketemu orang asing, karena kita ini kan orang asing ya kan, kalian belum tentu kenal aku itu, dan aku juga belum tentu kenal kalian gitu kan. Jadi kita sama-sama tahu diri aja gitu kan harusnya. Ibarat gini, kalian di mall, kalian ketemu orang random gitu kan. Oke, kalau mungkin sekedar berkenalan it's okay gitu kan. Tapi kan kalau ini kan masalah budaya gitu kan, masalah budaya virtual YouTuber sendiri gitu kan, mengenai identitas asli, face reveal dan lain sebagainya itu kan dirahasiakan ya toh. Berarti kan kita nganggapnya kalau kita ketemu di di mall dengan orang asing gitu kan, ya ibarat kalian itu tanya kayak gini, kamu pakai sempak warna apa sih? Nah sopan enggak kan? Enggak juga gitu, karena itu ya melanggar budaya kita gitu kan. Itu enggak ilok. Kalau orang Jawa itu ngarani enggak ilok, enggak pantas untuk kalian tanyakan atau kalian utarakan gitu ya. Jadi sorry aja nih, ini juga tak edukasi untuk kalian juga dan viewerku ya. Kalau bisa silakan terus kuat. Kalau mampir ke channel virtual YouTuber lainnya, jangan kalian sekali-sekali nanyain face reveal dan nanyain nama mereka, alamat, dan apalagi kalian stalking dan lain sebagainya macam, jangan. Nggak tanggap, kalian mending unsubs ya kan. Kalian nggak tanggap menjadi silakan terus kuat, terus kalian tanggap cuma sebagai viewer biasa gitu kan. Karena ya it's okay lah. Aku maklumi lah ya, karena viewerku itu sebagian besar memang bukan dari kalangan fans virtual YouTuber, bukan dari orang yang tahu tentang virtual YouTuber gitu ya. Kalian taunya channelku itu kan pasti kan dari DNM, itu nggak bisa dipungkiri lagi gitu kan. Jadi mungkin kalian banyak bertanya masalah face reveal, nama dan lain sebagainya macam, tapi ya itu tadi, kalian udah tak edukasi, tak kasih tahu sebenarnya nanya face reveal sama nama, identitas asli dari seorang virtual YouTuber itu hukumnya haram ya, haram, nggak boleh sebenarnya, nggak sopan gitu ya. Kedepannya jangan diulangi lagi ya. Kalau aku minta tolong, kalau kalian ada viewer baru nanti yang mungkin face reveal atau gimana ya, karena itu tolong diedukasi, kalian bantu edukasi. Kalau misalnya tanya di konten face reveal atau gimana, itu tolong kalian bantu edukasi juga, nggak apa-apa gitu ya. Kalau aku sendiri udah capek nanggepin yang kayak gitu dan segala macam gitu. Kalau dia tanyanya di live stream ya bakalan langsung tak banned gitu aja, wis selesai, nggak usah diambil pusing gitu ya. Itu tadi. Oke, pertanyaan nomor 2 sekarang dari Wen. Kenapa nama channelnya Boylet Tempura? Apa itu makanan favorit Mas? Enggak juga, karena Boylet Tempura itu enggak ada. Udah tak jawab dari pertanyaannya si siapa tadi? Ini si Azrishit dia di awal tadi lah ya, udah tak jawab gitu ya. Dan pertanyaan ketiga ini juga sering diajukan oleh kalian
ya. Udah nikah ya mas, oke ini sekali lagi masalah privasi gitu kan. Mungkin ya nggak langsung ke face reveal maupun nama asli, tapi ini kan juga privasi. Dan aku orangnya paling paling anti sebenarnya kalau ditanya udah nikah mau anak berapa gitu kan. Itu sebenarnya aku paling anti gitu kan, sama kayak gitu. Itu sama kayak cocok tetangga yang nggak ada remnya gitu kan, sama aja itu. Nah ini tak jawab aja, yes kalian bisa menyimpulkan sendiri, tapi nggak tak jawab secara langsung gamblang gitu ya. Yang jelas aku udah punya si Ruby ya, dan hubunganku sama si Ruby itu udah deket banget ya kan. Dan ya kalian mau bilang alay atau gimana terserah, tapi ya wis guys sok dipisah maneh gitu kan. Sudah ada ikatan di kita berdua gitu kan, dan udah nggak bisa dipisah lagi gitu kan. Nah aku udah ada si Ruby gitu ya, jadi sorry Gi selekender squad cewek gitu kan gitu. Dan mungkin selekender squad cowok yang kalian yang mungkin berusaha mendekati si Ruby, sorry gitu kan. Aku sama Ruby sudah dekat, yes kalian bisa bayangin sedekat apa gitu kan ya kan, sudah seerat apa, yes kalian bisa menafsirkan sendiri. Pokoknya aku sudah sama Ruby ya kan, Ruby juga sudah sama aku, dan kita semua sudah terikat gitu ya. Terus pertanyaan nomor 4, suka hal-hal berbau Jepang gitu dari kapan mas? Apa hal yang membuat suka, bahkan mungkin sampai jadi hobi gitu ya? Suka hal-hal berbau Jepang gitu sebenarnya aku pas waktu SMA, ya mungkin SMK ya, karena aku SMK animasi dulu ya, karena aku suka animasi tadi ya, karena aku masuk jurusan animasi, otomatis secara nggak langsung akan terjun dalam dunia pembuatan animasi ya kan. Sedangkan ya anime kan ya juga animasi gitu kan ya. Sekarang kalau kita udah terjun di dunia animasi ya kita mau nggak mau gitu kan harus seneng sama yang namanya Jepangan gitu kan. Karena ya kalau kita berbicara tentang Jepang, kita mesti nggak lepas juga dari namanya budaya pop culture mereka yang namanya anime gitu kan. Jadi ya itu semua berkesinambungan, ya akhirnya aku seneng Jepang gitu kan. Apa hal yang membuat suka, bahkan mungkin sampai jadi hobi? Yang nggak hobi juga sih ya kan. Sejatinya aku budaya Korea pun juga seneng gitu kan, sama K-popnya juga seneng ya, tau sama band Korea pun juga seneng, yang nggak harus Jepang juga gitu kan. Aku sejatinya pokoknya kalau budaya apapun yang asik ya aku seneng gitu guys. Aku nggak milih-milih gitu ya. Tapi ya mungkin ya itu tadi, karena ya kerjaan juga gitu kan, dituntut untuk animasi juga gitu kan, dan mungkin animasi yang terdekat kan ya anime Jepang gitu kan ya, mungkin akhirnya ya tembusnya jadi hobi juga gitu. Oke, itu tadi. Terus pertanyaan nomor yang pengen tahu harapan dan goalsnya Mas Jowo yang belum kesampaian. Ya mungkin udah tak jawab juga ya di pertanyaannya si siapa tadi, ini mau yang dia pertanyaan di Bang harapan lu ke depannya apa itu tadi ya, kalian bisa rewind gitu. Ya kurang lebih sama gitu kan, kurlep sama gitu sama jawabanku yang ditanya sama itu tadi. Ya itu tadi, semakin sabar ya kan ke depannya, ya semakin ya segitulah ya. Pokoknya yang penting sehat itu dulu untuk saat ini, itu kan yang terpenting dengan sehat. Terus mungkin yang belum kesampaian adalah financial freedom, nggak perlu kerja tapi uang ngalir. Nah itu susah, dan aku pengen mencapai itu ya. Itu goals dari semua anak muda zaman now gitu kan, dan itu juga termasuk goalsku juga itu ya, dari jawabanku ya. Mungkin itu aja, salam dari Wen, sukses dan sehat selalu Mas Jowo, amin alamin. Terima kasih doanya. Bang ada niatan ganti game? Tak jawab tadi monggo, udah ditanyain sama si Socrates tadi ya tuh ya. Oh terus dia nambahin, maksudnya kalau YouTube-nya udah gede ya tetap aja gitu loh guys. Karena gini loh, kalian tak kasih pemahaman dulu. Mungkin kalian viewer baru gitu kan, belum tahu iki YouTuber iki ku mainnya itu selalu DNM terus apa piye toh gitu, kok nggak ada rehatnya gitu. Kayak gini, awal mula aku nge-YouTube ini, kita curhat sekalian aja, karena ini kan video cukup panjang juga nanti kan, namanya Q&A ya kan, jawab pertanyaan ya pasti cukup panjang gitu. Langsung tak utarakan ya sejarahku memulai YouTube. Itu dulu itu dari iseng-iseng ya. Aku main sama temenku terus tak record ya kan, mungkin seru juga gitu kan kalau tak upload ke YouTube, ya udah tak upload. Dan itu pun dulu mainku itu kayak golongannya PUBG, VR chat gitu ya, Valorant gitu loh. Gameku dulu kayak gitu, malah belum DNM gitu kan. Aku dulu itu malah jadi YouTuber yang bener-bener ngejar target, ngejar game yang viral gitu kan, main game yang viral banget gitu. Sampai aku pernah nyoba PUBG Mobile juga, meskipun pada akhirnya nggak tak upload gitu kan. Pernah tuh aku menjadi YouTuber yang sangat ngejar target kayak gitu tuh pernah. Tapi ya terus aku mikir, nah aku sendiri tuh mikir, duh ngejar target kok malah view-nya ya nggak ngangkat gini lah ya, udahlah ya. Terus akhirnya aku nyoba nge-streaming ya kan, nge-streaming keseharianku, alias nge-streaming keseharian gamingku main apa ya, DNM tok guys. Sebenarnya aku setiap hari ya, semenjak aku main DNM terus aku dijadikan wakil di Majapahit, ya setiap hari aku bakalan main DNM gitu loh. Itu simple penjelasannya, simpelnya kenapa aku kok nggak main game lain atau nggak sering main game lain kayak YouTuber lainnya, ya sesimpel itu. Dan karena aku udah dikasih tanggung jawab juga untuk menjadi wakil di DNM gitu kan, masa ya tanggung jawabnya tak lepas gitu kan. Ya itu namanya bukan laki gitu kan, bukan laki gitu. Kalau udah dikasih tanggung jawab ya lakukan gitu kan, ya itu namanya laki gitu kan. Nah aku seperti itu ya.
berusaha untuk menjadi orang yang seperti itu. Maka dari itu hampir setiap hari aku live stream pun ya mainnya DNM. Ya karena itu tadi udah dipasrai kewajiban itu tadi. Dan DNM itu game yang tak mainin hampir setiap harinya gitu. Jadi simpelannya aku nge-YouTube gaming, maksudnya nge-YouTube game yang tak mainin setiap harinya gitu. Karena ya kenapa kok DNM? Ya karena udah dipasrai kewajiban itu tadi dengan Majapahit. Wes cukup, penjelasannya sebenarnya sesimpel itu. Ya sebenarnya sesimpel itu. Ya tak harap kalian yang tanya niatan ganti game dan lain sebagainya itu nggak ngeskip video ini. Ya kalau kalian lihatnya cuma di awal nggak sampai ke menit ini aku jelasin ini, ya udah pasti kalian bakalan ujung-ujungnya ke depannya kalian juga bakalan tanya lagi, bang kenapa gak main game lain bang kok gak main game lain bang kapan main game lain bang tuh jendela lawang. Bakalan terus seperti itu ya. Itu viewer yang masih tanya kayak gini tuh pasti mereka yang ngeskip video. Karena sejatinya aku ngomong masalah ini tuh udah berulang kali guys. Mungkin udah ratusan kali aku live streaming, aku udah ratusan kali menjelaskan kenapa aku kok enggak atau mungkin jarang main game lain. Itu wis ratusan kali aku sebenarnya. Tapi ya kembali lagi itu tadi, mungkin karena ya viewer baru dan lain sebagainya ini. Oke, mungkin segitu tadi ya untuk Q&A ya. Yang tanya ya cukup banyak juga karena cukup menyita 24 menit bahkan sampai 25 menit ya kan. Dan nggak hanya sampai di sini ya kan, karena video ini bakalan lumayan panjang karena selain menjawab pertanyaan kalian juga bakalan tak utarakan juga planningku ke depannya kayak gimana gitu ya, terutama untuk channel ini gitu kan. Karena ya kalian viewerku berarti kan kalian wajib tahu transparansi ke depannya aku rencananya kayak gimana gitu kan, untuk channel ini mau tak apain gitu kan, kayak gitu. Berarti kan oke, kita mulai sekarang mungkin dari yang terpenting gitu ya. Kalian mungkin menunggu giveaway-nya di channel ini karena kan mungkin ya kalian ada pejuang giveaway yang hanya mampir ke channel ini cuma untuk giveaway, ya it's okay gitu kan. Dan kalian berhak tahu juga kedepannya giveaway-nya bakalan formatnya kayak gimana. Dan aku sendiri kalau kita di sebelum aku 100 subscriber sebelum 1000 itu kan format giveaway kita kan setiap subscriber ganjil gitu kan. Karena kenapa kok ganjil ya, karena itu tadi angka ganjil kan katanya berkahnya lebih tinggi gitu kan daripada angka genap. Makanya aku milih giveaway di angka ganjil, subscriber ratusan angka ganjil, dimulai dari ketika 100 dulu itu, terus 300, 500, 700, 900 sampai akhirnya next ini nanti kita di 1000 ya kan. Dan apakah nextnya kedepannya itu bakalan seperti itu, nah itu aku kurang tahu ya kan. Karena gini, aku mempertimbangkan juga karena aku kan juga insya Allah ya kan, ini kan aku udah dalam tahap mengajukan formulir untuk biar channel ini dimonetize, bisa diuangin gitu kan. Nah itu kan juga belum ada balasan gitu kan dari mereka, balasannya positif atau enggak gitu kan, bisa diuangin atau enggak ya kan. Tapi kalau kita melihat ke depannya, kalau misalnya bisa diuangin gitu kan, berarti kan ya seharusnya kan aku tanpa bantuan sawer kalian lagi gitu kan, aku bisa ngasih giveaway ke kalian, logikanya kan kayak gitu ya kan. Tapi sebenarnya ini juga repot juga gitu kan, menimbang interval gitu. Karena kalau udah 1000 subscriber lebih, otomatis yang namanya subscriber baru itu kan bakalan lebih sering datang gitu kan. Namanya itu snowball effect. Jadi kalau kalian lihat bola salju gelondong yang awalnya kecil itu kan bakalan jadi gede. Nah itu istilahnya tuh kayak gitu. Semakin udah gede channelnya ya, kesempatan untuk menjadi gede lagi itu semakin mudah gitu kan, kayak gitu. Dan mungkin ya karena alasan itu tadi, mungkin giveaway-nya itu bakalan tak buat ketika nanti kita ada Q&A lagi sekalian gitu ya. Jadi mungkin nanti next giveaway itu ada di 1500, karena menurutku ya kan, kita untuk ke 1500 itu udah nggak butuhin berbulan-bulan lagi. Nambah 500 subscriber itu untuk YouTuber yang udah 1000 subs itu mungkin ya nggak butuh berbulan-bulan lagi, mungkin sebulan aja udah cukup gitu kan. Dan aku rasa itu interval yang cukup sebentar untuk kita sekali giveaway. Dan kalian jangan khawatir karena aku udah ada gaji dari YouTube ya. Kalian bisa berharap kalau giveaway-nya lebih besar lagi daripada yang selama ini tak kasih ke kalian gitu. Insya Allah wes doain aja rezekiku lancar ya. Itu tadi untuk giveaway. Dan apakah hadiahnya sama tetap voucher Google Play? Nah itu juga kita pikirin lagi nanti ya. Kita lihat dulu channel ini berkembangnya sejauh apa sih ke depannya gitu kan, kayak gitu. Itu untuk giveaway ya, planning ke depannya. Terus masalah ini aku kan juga udah janji gitu kan ya, dan ini nggak bakalan tak ingkari, tenang aja, karena ya namanya orang udah janji kan ya harus ditepati gitu kan. Untuk berdonasi ya kan, gaji pertama dari YouTubeku ya kan, ke mungkin orang yang membutuhkan. Jadi bukan melalui giveaway tapi
ada lagi gitu kan. Pokoknya gaji YouTube bukan tak giveaway tapi ada lagi tak sumbangin kemana gitu kan. Dan alhamdulillah aku udah menemukan platform ya, di Shopee itu ada fasilitas untuk kita berdonasi ya kan, entah untuk bencana banjir maupun di kitabisa.com, terus maupun di zakat ya, amal dan lain sebagainya. Untuk panti asuhan itu di Shopee itu ada, dan alhamdulillah mungkin bakalan tak salurkan ke situ nanti ya, bakalan tak salurkan ke situ. Dan nanti itu nggak bakalan full tak salurin semua guys ya kan, dalam artian gini, bulan pertama gaji YouTubeku ya kan semenjak bisa dimonetize, terus 1 bulan berikutnya itu ketika udah bisa tak tarik ya kan, berapapun itu nanti bakalan mungkin sekitar 60% atau mungkin 50% itu tak saluran ke sana, oke ya kan, ke donasi itu tadi, oke kan ya, udah ke donasi itu tadi, sisanya bakalan tak masukin otomatis ke keluargaku, of course ya, aku harus ngirim ke bapak sama ibu ya kan, sebagai wujud rasa syukur juga. Jadi nggak full tak kasihkan ke donasi, jadi tak bagi-bagi lagi ya. Ini tak transparansi ya, karena ya ini kan janjiku juga, dan udah tak kasih tahu ke kalian, dan kalian juga wajib tahu kelanjutannya seperti apa gitu ya. Dan untuk mungkin mengkawal masalah donasi dan lain sebagainya kayak gitu ya, kalian bisa follow Facebook sama Instagramku ya kan, karena bakalan mungkin tak update di sana nanti, atau mungkin join Discord juga boleh gitu ya. Linknya semua ada di deskripsi gitu ya. Nah itu tadi untuk donasi, giveaway juga udah ya. Dan ini mungkin yang paling penting adalah live stream sama konten kedepannya di channel ini gitu ya. Nah untuk konten ya kan, mungkin ya aku sebenarnya sudah menjalani yang namanya stuck di konten gitu kan. Aku sebenarnya udah nggak tahu lagi gitu kan, di DNM ini kita harus ngonten apa lagi. Mungkin konten di DNM kan bakalan setelah inscription atau guide prasasti ini nanti itu bakalan mungkin berhenti, entah secara permanen maupun vakum berbulan-bulan, karena ya selama si DNM saya sendiri belum upgrade ke 150 alias level 150 alias ke FDN ya, guide-nya ya cuma itu aja guys, karena ya belum ada update yang berarti. Kalau kalian request guide stage, aku nggak sepro itu menjalani suatu stage atau mempelajari suatu stage Dragon Lair ya. Kalian bisa lihat di channel lain itu udah banyak YouTuber lain yang membuat stage guide untuk misalnya RUDN, IDN dan lain sebagainya, itu udah banyak. Dan aku nggak pengen bersaing dengan mereka, dan aku nggak pengen dicaci maki oleh fanboy mereka, jadi aku yang ngalah. Udah ya, mending kalian yang mampir ke sana wis gak apa-apa ya, daripada aku buat kalian mending aku merelakan kalian pergi ke sana daripada aku nanti buat tapi aku merebut rezeki orang lain, belum lagi dramanya nanti mungkin ada fanboy yang nggak terima dari channel sebelah terus marah-marah ke channelku. Nah itu aku nggak mau ya, aku pengen mengantisipasi hal tersebut. Maka dari itu aku membuat DNM Guide itu yang sekiranya itu orang lain itu belum buat ya kan, dan itu dengan penjelasanku ala penjelasanku sendiri gitu ya, kayak gitu. Jadi mungkin untuk konten DNM ya hanya sebatas itu. Mungkin setelah guide prasasti untuk masing-masing job nanti udah selesai, alhamdulillah konten DNM udah tamat gitu kan, udah tamat ya. Kita menunggu kedepannya DNM saya update-nya kayak gimana, dan mungkin kalian ada request lagi yang lebih menarik gitu kan, yang lebih menarik lagi ya monggo silakan di request. Tapi kalau menurutku nggak menarik ya sorry tak skip, atau mungkin channel lain udah buat ya sorry tak skip gitu ya. Gampangannya kayak gitu dulu. Itu untuk konten DNM. Tapi untuk konten selain DNM kalian tenang aja, nanti bakalan ada konten-konten baru, kejutan juga ya kan. Aku nggak capek-capeknya memberi kalian kejutan selain DNM ya kan, karena aku juga care banget sama Slugger Squad ya. Sekali lagi viewer di channel ini tak bedain ya karena kita kan temanya kan kesultanan, otomatis ada kasta. Jadi sorry ya kalian yang masih satu nih ya, contoh viewer biasa alias belum tak anggap jadi Slugger Squad adalah satu, kalian viewer yang belum bisa hobi membaca, masih males baca, itu satu. Dua, udah dibilangi masih aja ngeyel terus ngatain aku baperan, itu dua. Bukan Slugger Squad, itu viewer YouTube biasa, cuma netizen random ya. Terus ketiga ya kan, ya tadi dikandani ngeweyel ya, dikasih masukan nggak mau, giliran udah dikasih masukan malah dibilang nggak jelas yang ngasih masukan. Nah itu wes, itu kalian cuma viewer biasa, kalian cuma yes sekedar lewat-lewat, dan sorry nggak begitu tak anggap dan nggak tak respon begitu positif gitu ya, sorry banget gitu ya. Dan kalau Slugger Squad itu adalah kalian-kalian yang mungkin sering mampir ke live stream, bahkan mungkin stay lama sampai akhir, sampai dari awal sampai akhir mungkin maybe gitu ya.
di setiap konten apapun itu pasti ditonton, pasti di like, pasti di ini dipromosikan dan lain segala macam. Nah itu baru Slekender Squad ya, nggak milih-milih konten itu baru Slekender Squad. Kalau kalian masih milih-milih ya sorry, ada kastanya dan itu beda ya. Dan aku care banget sama kalian Slekender Squad ya kan, karena Slekender Squad ini sendiri tak anggap sebagai apa ya, kan nggak milih-milih gitu kan, kalian tak kasih konten apapun gitu kalian suka gitu kan, dan harapannya kalian bakalan suka juga dengan kontenku ke depannya gitu kan, karena konten DNM kita ya kan, konten offline DNM kita kan udah mungkin habis ini tamat ya, mungkin aku bakalan membuat konten selain DNM, dan itu sorry banget gitu kan, sorry banget buat kalian yang penikmat DNM. Wah udah nggak update konten lagi DNM, ya udah aku unsubscribe pergi dari sini, silakan, it's okay, nggak ada yang melarang, itu pilihan kalian, silakan wis toh ya, nggak ada yang larang, monggo pergi ya, nggak usah ipok-ipok, nggak usah drama pengen tak gandoli, aku nggak gandoli kalian, aku nggak menahan kalian, terserah kalian mau pergi dari channel ini karena aku udah nggak membuat konten DNM lagi, itu silakan. Pokoknya yang jelas untuk Slekender Squad yang minat dengan kontenku yang lain, yang jelas banyak surprise ke depannya, kalian tunggu aja gitu kan. Dan aku yakin bakalan seru juga, insya Allah seru gitu ya. Banyak yang menarik. Oke, itu tadi untuk konten ya, konten di luar DNM maupun DNM-nya sendiri ya, itu untuk konten. Lalu untuk live stream, mungkin kedepannya juga nggak bakalan banyak berubah juga. Jadwal live streamku nggak bakalan sesering dulu lagi ya, karena itu tadi udah berulang kali tak sampaikan juga ke kalian, semakin tinggi suatu pohon itu semakin kencang juga angin yang bakalan menerpa pohon tersebut gitu kan. Dan aku sadar juga selain subscriberku udah nambah 1000, pasti botolnya juga nambah ya, pasti bocah-bocah yang nggak jelas itu pasti juga nambah, yang mampir juga pasti bakalan nambah gitu kan. Dan antisipasi hal tersebut daripada kita yang gila sendiri ya kan, dihadapkan oleh orang-orang atau mungkin bocil-bocil kayak gitu ya, aku meminimalisir jumlah live streamku dalam seminggu. Mungkin seminggu itu cuma live stream 2 kali ya kan, atau mungkin malah bahkan sekali, paling kenceng ya mungkin 3 kali ya. Selebih dari itu ya itu langka banget, momen yang langka banget gitu kan. Mungkin ya seperti itu, jadi nggak jauh-jauh dari itu. Dan untuk live stream sendiri ya bakalan bervariasi juga nantinya, mungkin bakalan Sea of Thieves lagi, bakalan PUBG lagi, atau mungkin game lain ya kan selain DNM. Tapi ya DNM pasti, kalau live stream DNM itu pasti kita masih sering gitu ya, kita mah nggak ada bosan-bosannya gitu ya, kayak gitu. Jadi itu mungkin untuk kedepannya ya kan. Dan mungkin setelah hari raya ya kan, setelah hari raya itu nanti aku bakalan jarang banget live streaming ya kan, mungkin seminggu cuma sekali atau mungkin seminggu 2 kali ya, kayak gini lah ya. Tapi mungkin bakalan lebih jarang lagi karena ada sesuatu yang tak urus nanti setelah lebaran gitu ya, ada hal besar yang harus tak urus dan mungkin berkaitan dengan kerjaan juga gitu. Jadi ya mohon pengertiannya untuk kalian juga gitu ya. Jadi itu tadi untuk video yang sangat panjang ini, hampir 40 menit, tapi buat kalian yang dengerin sampai menit ini, detik ini, itu terima kasih banget. Kalian berarti wis toh, nggak usah diragukan lagi, kalian pasti Slekender Squad sejati gitu ya. Kalian bukan viewer epek-epek ya kan, bukan viewer game epek-epek, bukan bocil, dan bukan viewers netizen random. Kalian adalah Slekender Squad ya, kalian bagian dari komunitas channel ini. Kalau kalian udah nonton sampai detik ini dan tanpa skip, respect sama kalian, terima kasih ya. Udah di like juga terima kasih, yang aku yakin juga udah subscribe, terima kasih banget ya. Tapi ya sekali lagi, like, subscribe, share sakarepmu itu nggak pernah berubah ya kan, nggak pernah berubah. Dan sampai jumpa di, mungkin jika kita bisa berjumpa lagi di Q&A berikutnya di 1500 subscriber ya. Terima kasih sudah menonton, matur suwun banget ya. Terima kasih banget sudah membawa channel ini sampai sebesar ini sekarang ya, karena aku nggak expect banget biar bisa 1000 subs ini. Sumpah aku nggak expect banget. Terima kasih buat effort kalian, minat kalian dengan channel ini, support kalian ya, saweran kalian dan lain sebagainya. Apapun bentuk kalian mendukung channel ini, sekedar mampir aja, nggak ngapa-ngapain, nyumbang view, itu udah menyumbang apa ya, udah membantu channel ini banget ya. Aku sekecil itu aktivitas viewer itu tak perhatiin banget, dan aku berterima kasih banget ya. Jadi aku terima kasihnya bukan ketika kalian udah melakukan subscribe, like, share dan lain sebagainya, itu bukan, tapi sekecil apapun itu kalian mampir ke live streamingku, mampir ke videoku ya kan, entah itu cuma berapa detik, berapa menit, itu aku udah thank you banget, terima kasih banget, matur suwun ya. Karena aku sendiri sebagai pemilik channel ini juga nggak bisa ngasih apa-apa
Buat kalian yang udah nyawer banyak juga terima kasih ya kan. Sorry aku YouTuber yang serba kekurangan, gak bisa ngasih apa-apa ke mungkin viewer yang nyawer banyak, mungkin yang nonton dari awal sampai akhir. Sorry, aku gak bisa menyampaikan apa-apa selain terima kasih sebanyak-banyaknya, dan mungkin doa yang tak selip tiap aku beribadah ya kan, untuk kalian-kalian para Srekunder Squad di luar sana, di Indonesia maupun di luar Indonesia gitu. Thank you so much gitu ya. Akhir kata tak tutup video ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Q&A di 1500 subscriber berikutnya. Terima kasih matur suwun ya kan. Salam rahayu. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan berkah sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bye bye. Terima kasih.